Kalau cuman sad boy kehilangan pacar, tinggal pacar sih, ya itu masih cemen lah ya, masih cemen lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Des, Lagi happy Jar? lagi sedih gue. Biar masuknya enak, Des. Biar masuknya enak. Dia sedih nih gue, Riz, ya. Lo nggak nangis gitu Jar? Nah, kayak sad boy ya. Ya Fajar. Nah, kayak Fajar. Ya ini sekarang kita ngomongin sad boy. Wah, sad boy. Gawat ini. Kita sad boy bukan sih? Nggak tahu ya dulu ya. Tapi gue tuh kalau nonton, gue tuh termasuk sad boy. Dalam artian kalau gue nonton film sedih aja, gue bisa nangis Jar. Sama, itu sama, Sama ya? sama, Oh, ya. sama. Karena yang nggak nangis tuh menurut gua rada sosok anak. Kalau kalau orang yang mengandalkan perasaan mungkin hampir seluruhnya lah. Iya. Kalau nonton film sedih, cuman rada-rada kan rada gengsi kita mau nangis kayak nggak. Paling Kadang ya berkaca-kaca aja. ditahan berkaca-kaca. Kalau udah mau sedih banget, buang muka lah, apalah, ngalihin lah. Boys Padahal- don't cry. Oh iya ya, ada kata-kata itu ya. Kata-kata itu. Ngomong-ngomong sad boy, Riz. Kalau gue nonton, Riz, gue sendiri gak kuat, Riz. Ngeliat Fajar ya. Bukan ingin nangis, bukan. Gue pengen, ini anak apa sih, gitu. Kok segitunya lu masih bocah gitu loh. Iya. Kok lu sedih banget gitu. Walaupun mungkin dia sedih beneran gitu ya. Cuma Ya enggak lah itu. layak nggak gitu. Dia emang sedih gitu ya. Pertanyaannya tuh, lu gimana sih mendidiknya sehingga anak ini gampang sedihan gitu, apalagi soal cewek lagi, anak-anak gitu ya. Yang omongannya memang dia entertain aja gitu ya. Seanak seumur itu udah paham tuh. Atau di belakangnya ada tim suksesnya juga gitu kan. Ya enggak, yang meng-create, wah lu sedih cakep banget nih biar viral dan segala macam. Tapi kan kalau lu mikir efeknya gitu ya. Kalau anak-anak ngelihat gitu kan, anak kan gampang banget ngerekam tuh. Anak-anak sekarang tuh bahkan balita aja udah ngelihat TikTok, YouTube gitu ya, Instagram gitu ya. Dikasih sama ibunya biar diem kan nonton reel, tapi kan itu kalau dia lewat dia akan rekam tuh. Kalau golden age itu kan dia ngerekam banget tuh. Jadi ada yang bilang tuh sebagian merusak generasi nih gitu. Karena yang ditonjolkan adalah kesedihan gitu, bukannya yang lo umur segitu happy aja gitu, nggak usah berat amat mikir gitu. Nah, di kita di Islam itu ada nggak sih cerita soal cerita Nabi ya, bagaimana mendidik anak untuk tidak sedih gitu, Riz? Nggak gampang sedih gitu, atau mensiarkan kesedihannya gitu. Biar orang tahu gitu loh. Mensiarkan kesedihannya. Mensiarkan kesedihannya ada nggak, Riz, gitu? Iya, kalau dilihat soal nangis ya, anak nangis dan segala macam, memang di zaman Rasul itu pernah ada Rasul lagi ngimamin sholat, gitu kan ya, tiba-tiba ada anak nangis di belakang. Nggak berhenti nih. Nggak berhenti nangisnya Iya. kan. Nah, akhirnya Rasul mempercepat sholatnya supaya orang tuanya, entah ibunya, entah bapaknya itu kemudian bisa mendiamkan anaknya atau paling nggak mengetahui kenapa sih anaknya sedih, kenapa sih anaknya nangis gitu kan ya. Bukan yang nangis diam gitu, enggak ya? Enggak, atau nangis lah. Namanya anak jadi takut kan, jadi nggak nangis kan. Iya nggak sih? Iya. Nah, Bukan disuruh gitu, bukan ya? Bukan main tabok, Enggak ya? tong diam aja Diam apa ya, gitu. iya gitu. Enggak gitu. Dia memang di Rasulullah menghentikan supaya kemudian diketahui kenapa sih nangis gitu kan. Nangis itu kan bukan hanya karena sedih. Oh iya, atau lagi Bisa juga sakit gitu kan. atau apa gitu. Nah, jadi kemudian Rasulullah mempercepat sholatnya. Nah, kalau memang pendidikan kita, apalagi orang seumuran kita ya, itu kan zaman dulu itu anak laki nggak boleh nangis kan, Jar.
Iya itu. Pokoknya, oh cowok ngapain nangis Gue gitu kan sempat ya. bilang gitu tuh ke anak gue tuh. Ya kan ya. Kita sendiri bahkan begitu ya, cowok nggak boleh nangis gitu kan ya. Tegar gitu kan ya. Anak gue juga misalnya dikit-dikit nangis, kadang-kadang masih ada pikiran kayak gitu. Nah, sebetulnya kita memang harus balance. Menurut gue sih harus balance. Harus balance dalam artian em, boleh sedih gitu kan ya. Tapi juga mereka juga harus tahu batasnya mana kesedihan yang bisa diungkapkan dan bisa enggak. Dalam artian gini, kalau anak itu tidak dibolehkan untuk sedih, anak itu tidak bisa mengetahui perasaannya. Kita ini banyak dari kita terutama di timur ya, itu yang tidak bisa menggambarkan perasaannya. Gue misalnya wawancara sama orang, itu sering banget orang itu nggak tahu siapa dia nggak ngerti apa yang dia inginkan dan segala macam karena sejak kecil emosinya itu ditekan banget. Nah, Rasulullah sendiri, ini bukan kasus untuk anak-anak ya, tapi kasus untuk orang tua. Rasulullah sendiri pernah ketemu sama ibu-ibu yang lagi nangis. Lagi nangis. Kemudian Rasul menasehati dia. Ibu-ibu itu baru kehilangan anaknya. Anaknya baru meninggal. Rasulullah kasih nasihat supaya nggak sedih. Tapi ibu-ibu itu malah nanggepinnya, kamu sih nggak tahu rasanya sedih ditinggal anak. Akhirnya Rasulullah nggak marah juga ke ibu itu. Rasulullah akhirnya sama sahabatnya pergi gitu ya. Dalam artian Rasul tahu bahwasanya ketika orang sedang emosional ya nggak harus diminta. Iya, malah nggak ditekan gitu ya. Jangan ditekan malah ya. Jadi emang ada menangis tuh memang satu ungkapan perasaan ya. Nah, tapi memang dalam Islam memang misalnya tidak boleh misalnya meraung-raung, meratap. Meratap. Nah, meratap itu nggak boleh. Jadi kalau ada orang meninggal, kemudian ratapin nggak boleh. Menangis masih dibolehkan, gitu kan ya. Artinya ya udah manusiawi orang menangis gitu kan ya. Tapi kemudian memanjakan perasaan, memanjakan emosi, kemudian lo lose kontrol, lo nggak bisa mengendalikan, nah itu ya nggak boleh. Ada salah satu adat di Indonesia yang kalau meninggal itu gitu kan. Mungkin itu adat ya? Adat, nah adat ya. Udah. Karena setelah itu nyanyi-nyanyi, Riz. Iya, makanya. Nah mungkin juga, gue nggak tahu menangisnya seperti apa, tapi kenapa nggak boleh meratapi itu kan dalam Islam itu kan ada takwa namanya. Takwa itu adalah kan sudah kita bahas sebelumnya, takwa itu adalah menyadari, sadar kan, conscious. Nah, ketika kita ada satu bagian dari otak ini namanya amigdala itu yang mengontrol emosi itu, kemudian dia mengambil alih logika kita. Orang kan akhirnya nggak bisa berpikir dengan logis. Ketika emosi kita membiarkan emosi itu berkembang, kita memupuk emosi itu terus gitu ya. Kalau sedih kan berarti kan sedih ya, dipupuk terus sampai lo meratap dan segala macem, akhirnya lo nggak berpikir logis. Merundung tiap hari itu ya. Nah, akhirnya nggak berpikir logis, lo dimakan, lo kayak kayu dimakan rayap ya. Kita dimakan oleh kesedihan itu. Nah itu yang nggak dimaui oleh Islam. Jadi setelah selesai sedih, ya udah balik lagi kata Rasul, sedihan itu ada di hantaman pertama, fi sodmatil ula. Jadi ya udah nggak apa-apa sedih pertama, tapi setelah itu lo sadar lagi, lo pakai logika lagi. Nah itulah kenapa kesedihan. Tapi apa nggak boleh sedih? Boleh. Nah orang disuruh menyadari kesedihannya. Nah untuk kasus si Fajar ini, mungkin perlu karena sekarang kan lagi gampang banget viral ya. Dia ditanggap sana sini oleh YouTuber lah, oleh TV lah untuk bersedih, mempertontonkan kesedihannya gitu. Mungkin harus perlu dikasih tahu juga kali ke dia gitu, maksud gua pendidikan anaknya gitu, Riz. Bagaimana kita sedih, misalnya kita ditinggal orang tua ya, kita sedih gitu, anak kita melihat kita sedih gitu. Kalau anak itu melihat sedih terus gitu kan, artinya kan anak itu akan kerekam bahwa dia akan menjadi orang yang akan
sedih terus juga gitu. Iya. Nah, hal-hal seperti ini gimana Riz ininya? Apa namanya, bukan penanganan ya, apa ya? Ya mungkin tadi itu seperti kita kan lo tahu kan tadi bosnya anak akan melihat kita. Iya gitu. Nah maka ya itu tadi tuh mungkin kita nggak apa-apa dilihat anak sedih, tapi kemudian anak juga melihat kita bagaimana kita recover. Bangkit ya gitu Bangkit. ya. Nah, Semangat gitu kan. Ada orang yang mendidiknya begini. Oke, kamu boleh nangis, gitu kan ya. Tapi 5 menit ya. Oke. Artinya jangan lama-lama ya. Jangan lama-lama, gitu. Setelah 5 menit tanya, udah selesai belum sedihnya? Tambah 5 menit lagi. Nah, biasanya dia udah selesai, capek. Biasanya anak kecil Capek, iya, capek loh. capek. Kalau nggak tidur, Iya, ya kan? tidur. Kalau nggak ya main lagi. Nah, jangan kesedihan itu dialih di kalau bahasa Jawa itu selimur di apa ya Mulai bahasa Perancis nih, Perancis. selimur nih. dialihkan. Jadi misalnya lo habis lagi sedih, oh ini ada permen nih, nggak boleh. Iya. Karena akhirnya kan dia tidak menyadari kesedihannya. Oh iya. Ya udah, oke, nangis, oke. Butuh berapa lama? 10 menit, 5 menit. Iya. Setelah itu selesai ya. Gitu kan. Baru dikasih tahu tuh ya. Kasih tahu. Oke. Demikian juga ketika dia kita kok jadi bicara tentang pendidikan anak, tapi Ya karena ini penting, ada Riz. penting Maksud ya. gua ada penting ya, karena sad boy itu kan akhirnya menjadi kontroversial karena dinilai tidak mendidik anak-anak yang ngelihat tayangan itu gitu loh. Iya. Kalau kita orang dewasa ngelihatnya antara sebel dan lucu-lucuan Iya. gitu. Mungkin Anak-anak- awalnya ditanggap sama ya, media atau YouTuber itu kan buat lucu-lucuannya gitu kan. Tapi lama-lama kok ini lucu-lucuannya di mana? Karena dia selalu itu wajahnya aja. serius gitu. Dia ngomong gitu. Nah, Kecuali dia ngomong sambil ketawa-ketawa, sambil apa. Ini kan sambil nangis bahkan gitu. nah menurut gue sih ya, Berkaca-kaca matanya gitu. ya pinter-pinternya kita mungkin ngasih tahu ke anak kita ya tentang hal itu. Tayangan itu ya. Tentang tayangan itu. Nah kemudian juga mereka juga mungkin tahu lah ya, ini kan bohong-bohongan misalnya kita kasih tahu gitu. Atau juga mereka tahu bahwasanya kesedihan itu adalah sesuatu yang wajar gitu kan ya. Nah di dalam Islam sendiri itu sedih itu memang ada semacam larangan ya untuk bersedih. Tapi larangan itu bukan larangan bersedihnya. Dalam artian begini, ada satu perkataan begini, la takhaf wa la tahzan innallaha ma'ana. Jangan takut, jangan sedih karena Allah bersama kita. Itu bukan melarang sedih. Iya. Bukan melarang takut. Iya ya. Tapi bahwasanya tenang deh, kan ada Allah. Oh iya. Begitu. Jadi demikian juga ketika Allah menurunkan Adam dan Hawa ke bumi, kemudian Allah mengatakan Allah memberi hidayah, memberi agama kepada mereka. Tujuan memberi agama apa? La khaufun alaihim walahum yahzanun, agar mereka tidak takut dan tidak bersedih. Bersedih di situ memakai kata verb, kata kerja. Artinya bersedih itu adalah suatu sifat ya. Bukan sifat. Jadi bukan melengket. Sedih itu adalah sesuatu yang dikerjakan. Artinya bisa ditinggalkan kan? Iya, benar. Nah, oleh karena itu la khaufun alaihim walahum yahzanun. Mereka tidak bersedih. Bukan bertakut ya, tapi takut juga kata kerja juga ya. Bisa juga. Nah, tapi di dalam Al-Qur'an itu yang takut pakai noun. Oh, takut pakai noun. Nah, yang bersedih pakai verb, pakai kata kerja gitu kan. Walahum. Nah, supaya mereka tidak bersedih. Nah, bersedih itu adalah artinya kita menyadari bahwasanya kita melakukan itu. Nah, kemudian kita tinggalkan. Allah tidak menyuruh, tidak melarang, tapi ngasih hal lain yang bisa membuat kita nggak sedih, yaitu rasa kita bersama-sama Allah, kan ya. Nah itu yang tujuan agama cuma dua, tujuan hidayah itu cuma dua, supaya mereka nggak takut dan nggak sedih. Itu aja. Itu ya. Itu aja. Ya. Inti dari agama itu cuma dua. Hidayah turun itu karena dua. Berarti emang persoalan sad boy menyebar kemana-mana nih sebetulnya. Dari zaman Adam itu. Dari zaman Adam. Jadi sad boy itu ya cuman bagaimana supaya gak bersedih aja gitu. Jadi memang
bolehlah sewajar nih sedih gitu ya. Cuman mungkin kalau ketika dipertontonkan segala macam itu akan bisa belok gitu. Yang Iya. tadinya lo apa namanya untuk mengungkapkan kesedihan apa namanya menyadari kesedihannya Mm, akhirnya bias gitu. iya. Rasul juga pernah beberapa kali ya sholat sambil nangis misalnya gitu kan ya. Eh, Terus kemudian hal ini dipraktekkan oleh banyak orang, bahkan ada beberapa orang yang setiap doa nangis terus, ya kan? Iya iya iya. Ada set boy, ada set kalanya. dai. Oh iya, iya 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 iya. Set boy ada, set dai ada. Iya iya Dai iya. yang kerjaannya tiap naik panggung, setiap ceramah nangis terus gitu kan Iya ya. iya. Iya. Ya, Terus mengajak orang lain nangis, orang nangis juga. juga. Kalau sesekali nggak apa-apa, Rasul sesekali juga gitu kan yang menangis. Tapi nggak setiap sholat Rasul menangis, tidak setiap doa Rasul menangis. Enggak setiap diskusi atau ceramahnya Drama dia nangis. nangis. Nah, kadang-kadang berapi-api, kadang-kadang Iya, senyum iya. gitu kan ya. Nah, eh, Berapi-api juga nggak tiap nggak tiap kali ya. gitu, kadang-kadang Iya, juga kadang-kadang. gitu kan ya. Nah, kalau ditanya Rasul sering mana sholat sambil menangis atau sambil tersenyum? Mungkin sambil tersenyum lebih sering. Tapi kita nggak lihat kan Iya, Rasul iya. di depan gitu kan, Lu sahabatnya nggak ada bisa yang lihat. kata mungkin kenapa, Des? Karena kan nggak ada yang lihat, nggak ada Oh, yang iya. meriwayatkan Iya, gitu iya, kan ya. iya. Kalau nangis kan kedengeran, Oh, lagi baca iya, ayat gitu kan benar, berhenti benar. gitu ya. Benar, Kalau benar. kalau senyum kan nggak kedengeran. Heeh. Kemungkinan Rasul lebih sering tersenyum. Kenapa? Ada dua hal. Pertama adalah senyum itu sedekah. Yang kedua Iya, adalah benar. ketika sholat itu kan kita ketemu Allah. Heeh. Siapa nggak suka? Nabi siapa Oh, yang nggak iya. suka ketemu sama Allah? Istilahnya nggak berbinar-binar Nggak gitu berbinar-binar ya. gitu kan Nggak ya. bahagia gitu ya. Bahagia. Nah, Iya, pasti Rasul ketika itu lebih banyak dia seneng banget ketemu sama Allah dalam artian bisa berdialog gitu kan ya. Bukannya sedih gitu Bukan ya. sedih, sedih mungkin ketika ayat-ayat tertentu ya, dia sedih. Tapi pada sebagian besar ketika bertasbih, ketika melafalkan Kalau dia Al-Fatihah, setiap kali sedih itu ayat udah banyak banget terus ya. iya, Iya udah nggak? banyak banget yang Udah banyak mengatakan. yang mengatakan itu. Nah, Iya. jadi memang kesedihan itu wajar, tapi memang harus kita tahu takarannya. Kita harus tahu ketika kata Rasul tadi itu sodmah ula, ada hantaman pertama. Jadi sekali doang, oke, sedih nih. Berarti nanti ada batasnya. Kapan Ini yang kita gini-gini perlu juga kita kasih tahu ke anak nih ya. anak juga perlu tahu. Anak juga perlu tahu bahwasanya Bagaimana memanage bagaimana kesedihan. kesedihan. Bahwasanya kita mungkin nggak seperti orang tua kita zaman dulu yang benar-benar melarang anak Oh iya, untuk nangis. kita generasi yang digituin tuh sama Ya, sama orang tua kan. Jangan nangis, pokoknya jangan nangis. Nah, kalau kita mungkin membolehkan mereka, tapi oke, selesai kapan? Atau Terus dikasih bahwa sedih itu seperti apa, seperti apa? gitu ya. Bahwa di agama kita sedih itu seperti apa gitu. Terus kalau buat apa namanya? Buat jiwa kita juga kesedihan itu Kayak apa? kayak apa gitu ya. Ada yang waktu itu dialog sama saya aja. Gue dialog. Siapa nih? Ada salah satu jamaah lah ya. Setelah selesai itu Kenapa gua nggak pernah gitu ya sama lu? Iya. Ini dialog sih. Ya ini dia. Channel ini curhatnya juga gua sebenarnya. Cuma gue samar aja kan. Nah, kemudian dia bilang, dia habis sedih banget. Sedih karena kehilangan pasangan. Wah, ini dalam Bukan meninggal, tapi dia pokoknya Iya, pisah lah gitu pisah. kan ya. Pisah gitu. Serem ini. Terus sampai wah dia sampai marah-marah, akhirnya kesedihan tuh jadi marah dan segala macam. Terus gue tanya, oke, sedih, oke, ketika lo pisah, tapi lo udah berapa lama gini? Udah berapa bulan? Kalau udah berapa bulan, artinya orang yang nyakitin lo itu worth it dong disedihin. Ya enggak dong. Terus kenapa lo sedih? Oh iya. Dibalikin gitu. Iya. Bener juga tuh, kan lagi benci-bencinya. Dibilang worth it gak mau. Gak mau gitu. Oh iya. Nah berarti menurut lo sekarang gimana? Dia worth it nggak? Enggak. Ya udah nggak usah sedih. Minggu berikutnya dia bilang, Mas gue udah nggak sedih lagi.
Ya. Bener kata lo, dia nggak worth it. Ya udah, gue Iya bilang. benar. Apalagi lagi sebel-sebel gitu ya. Lagi sebel-sebelnya kan. Iya. Kadang-kadang kita memang kesedihan itu memang tadi seperti gue menutupi logika. Jadi kalau kehilangan orang tua tuh yang bisa berlarut-larut sebetulnya, Riz. Kehilangan orang tua itu berlarut-larut, Bisa tuh, Riz. bisa berlarut-larut banget. Tapi ada satu apa ya? Ada satu cara yang dipakai oleh salah seorang biksu Buddha yang bisa kita pakai nih, Jar. Dia bilang begini, dia pernah kehilangan ayahnya sebelum dia jadi biksu. Dia kehilangan ayahnya, kemudian dia sedih, tentu saja ayahnya sangat berarti buat dia. Tapi kemudian dia bisa mengatasi kesedihan itu dengan cepat. Kata dia, gimana caranya? Kata dia gini, saya membayangkan kebersamaan saya, hidup bersama ayah saya itu seperti nonton konser musik. Lo nonton konser musik, ya kan ya, nonton konser, wah keren dan segala macem. Begitu selesai konsernya, ketika lo pulang, ngobrol sama temen, masuk ke kafe gitu kan ya, wah tadi konsernya keren banget dan segala macem. Pasti hal kenangan indah kan yang lo... Iya sih. Walaupun tuh lagu yang kita tonton sedih tuh. Iya. Artisnya, kan ada yang lagu yang sampai menyayat gitu kan, tapi pulang pokoknya itu puas gitu. Puas gitu kan. Pokoknya kita Seneng terhibur lah. Mau lagunya sedih, mau lagunya gembira gitu. Nah, demikian juga kata dia ketika saya menggambarkan kebersamaan sama orang tua saya. Ketika orang tua saya ada, saya menikmati. Begitu selesai, tugas dia udah selesai, dia udah dipanggil sama Tuhan, maka kemudian ya yang saya kenang sekarang bukan kesedihannya. Yang saya kenang adalah betapa indahnya hidup saya pernah bersama dia. Nah, itu kalau indah. Nah iya. Kan yang disesali itu rata-rata, Riz, gua nggak sempet nyenengin orang tua gua ketika orang tua gua ada gua menyia-nyiakan. Nah, kan ketika orang tua gua baduk banget gitu. Nah, setelah kan biasanya yang sedih-sedih itu yang begitu, Riz, yang merasa begitu gitu. Itu bukan sedih namanya, itu penyesalan. Penyesalan. Beda ya. Sedih itu karena terpisah. Nah, kalau untuk berpisah, ya kita ya tadi itu. Sedih itu pasti kita terpisah oleh sesuatu yang penyesalan yang akhirnya bersedih, Riz. Jadi sedih, Riz, jadi yang nangis terus. Nah, kalau penyesalan, Allah ngasih solusi yang lain. Nah, ini penting nih. Yaitu doanya anak saleh. Kan ada amal jariah, kita terusin kebaikannya dia, kirimin doa dan segala macem. Nah, penyesalan itu sudah pasti udah nggak ada. Oh, berarti orang tua gue berhasil mendidik gue untuk bisa doain dia. Oh iya ya, penyesalan tuh harusnya tuh nggak perlu karena lu masih bisa doain, masih berhubungan lu ya gitu ya. Wah, waktu itu gue pernah misalnya menyakiti orang tua gue dengan perkataan ini, dengan perbuatan ini gitu. Dan waktu itu gue belum sempat minta maaf misalnya gitu ya. Maka yang bisa kita lakukan sekarang adalah, pertama adalah kalau lo sedih, orang tua lo maafin lo. Nggak juga kan? Benar juga sih. Kalau lo masih hidup terus lo minta maaf, terus hubungan lo langgeng gitu, belum tentu juga ya. Kalau itu mungkin bukan langgeng, lu tetap bersedia atau enggak? Gitu. Tetap sebel enggak gitu. Iya. Nah, kesedihan itu bisa mengubah sesuatu enggak? Kan nggak bisa. Yang bisa mengubah sesuatu adalah lo doain dia, lo kasih amal jariah dia diterusin, sehingga ketika kita ketemu nanti di sana, orang tua bisa mengikhlaskan kelakuan kita kan. Lagian kan connect kan. Amal baiknya diteruskan kan terasa juga di sana. Iya, terasa juga di sana. Nah, pasti nanti kan orang tua kita pasti akan mengampuni apa yang di kubur pun terasa kan. Itu ada kan ininya kan, maksud gua jadi sejuk kali ya, jadi lapang gitu, ada nggak sih ketika di dalam tahu kubur? Ya, gue nggak tahu soal itu, tapi yang jelas kalau di akhir zaman kan pasti tuh connect-nya kalau itu gitu. Tapi kebaikan yang kita lakukan, doa tuh selalu lapangkan kuburnya gitu, Riz. Yeah. Ketika doa itu. Ya mungkin nanti akan berdampak, pasti akan berdampak lah, karena kan terutama untuk ke kitanya. Dalam artian adalah bagaimana yang jelas gak putus kan, Riz ya. Maksud gua tetap seorang anak doanya ke itu kan udah janjinya Allah tuh kan, nyampe lah. Nyampe, gitu. Pasti. Apalagi kebaikannya.
Kalau Jadi- doa doang kan artinya hanya untuk dia. Tapi kalau Iya. kebaikan itu kan bisa terus. Bahkan ketika kita udah selesai, kita udah misalnya orang tua punya legacy berupa TPA gitu kan ya. Iya. Katanya atau musola kecil atau Musola TPA kecil. gitu ya. TPA lah di rumah gitu. Kita jaga itu. Orang tua kita dapat pahala. Kita meninggal kemudian ada yang nerusin, entah anak kita, entah tetangga Iya, kita. iya, iya. Kita juga dapat. Iya benar. Jadi sebetulnya penyesalan itu hampir nggak ada kecuali ketika kita udah mati. Selama kita masih hidup, Masih hidup, masih nyambung sebetulnya. masih nyambung Masih semua. nyambung. Wah, ini menarik yang dari sad boy akhirnya ke Ke amal jariah. amal jariah karena memang apa namanya kesedihan itu berhubungan banget tuh, apalagi soal ditinggal, kehilangan gitu. Iya. Kalau cuman sad boy kehilangan pacar, ditinggal pacar sih, ya Cemen itu lah ya. masih cemen lah ya, masih Kita cemen. udah sering ya. Udah baal kayak gitu ya. Malah sekarang kalau anak kita sedih, kita ikut sedih. Ya Iya. kan? Ya. Jadi udah, makanya ngeliat sad boy ini paling inilah kita sebagai orang tua ngasih tahu ke anak kali ya, ini sad boy cuman seru-seruan doang Iya. gitu ya paling ya. Terus kalau soal kesedihan tadi kita kasih Yang tahu bahaya ya. gini, Jar. Sorry, gue potong nggak apa-apa. Nggak ya? apa-apa, nggak apa-apa. Yang bahaya adalah dia mau tahu bahwasanya sad boy itu adalah pura-pura, kemudian dia memakai trik itu untuk ngelabuin kita. Nah itu, Riz. Kita kan siapa tahu, Riz. Maksud gua, kalau kita, Kita kan nggak tega sama anak nih. iya, iya, Lihat iya. anak nangis, ya Allah, anak gue nangis gitu kan. Ya. Iya, 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 iya. Apalagi nenek-neneknya kan, nenek Ya itu kakeknya. akibat nonton sad boy itu. Anak kita Bisa jadi dipakai tricky nih ya. gitu kan. Anak kita tricky jadinya. Tricky gitu kan. Nah itu maksud gua ada benernya juga tuh orang yang apa namanya protes-protesan itu ya soal tayangan apa namanya sad boy-nya tuh ada di mana-mana dan dibikin serius gitu kan. Kecuali dalam tayangan itu dikasih tahu di apa di declare ya bahwa ini seru-seruan, bahwa si ini sudah bahagia sekarang, ini apa gitu. Karena itu menurut gua gemes lah gua kalau ngeliat Fajar itu kalau ada di depan gua. Kayak gua mau kasih balon, Riz, biar dia senang. Nah, baik, kita kan orang tua yang sering nggak tegaan ya sama anak. Anak nangis, kita lakukan apapun supaya dia nggak nangis. Atau kalau nggak, orang-orang sekitar kita lah, entah omnya, entah Iya, neneknya, kakeknya, kakeknya gitu. udah dikasih aja lah. Diajak gitu. jalan, jajan. Di apa namanya, bukan menyelesaikan kesedihannya, tapi kemudian diturutin apa yang dia mau. Menurut gue sih itu juga nggak bagus juga. Dia ketika besar nanti akan memakai kesedihan itu sebagai alat untuk Mencapai sesuatu, sesuatu. untuk mendapatkan sesuatu. Nah, itulah mungkin yang kita lihat juga, bahkan bukan hanya kesedihan, kemudian ketika gede dia nggak mau nangis tapi kemudian marah. Dia memakai marah untuk menggolkan tujuannya. Itu banyak banget kita lihat di sini di jalanan itu. Iya, benar. Orang memakai itu untuk menggolin tujuan. Kenapa? Karena waktu kecil dia memang mungkin dia ya udah maunya apa dikasih gitu kan. Iya. Nah, untuk anak-anak kayak gitu menurut gue sih ya kita mesti ukur dulu. Dia sedih nggak dibeliin mainan, ya udah. Emang dia mau mati nggak dibeliin mainan? Kan nggak juga. Kecuali dia sedih karena jatuh gitu ya, berdarah. Ya udah kita iniin. Tapi kalau misalnya nggak dibeliin mainan, kita nggak mau dia beliin dia mainan, kemudian dia nangis, kemudian kita beliin, ya jangan dong. Nah, kerap gitu ya. Begitu dia sedih, nangis, beliin ini, beliin ini biar dia beliin ini. Jadi dia nggak memahami bahwa kesedihan itu seperti apa gitu. Iya. Fungsi kesedihan akhirnya hilang. Ya. Gitu, Jar. Fajar. Lu jangan jadi ikon ya. Aduh, kalau jadi ikon sad boy, aduh gawat banget itu. Ini gara-gara bahasa-bahasa anak selatan ini sad boy ini. Ini kan muncul ya Fajar. Sedih banget sih emang tuh. Belum apa-apa ngeliat mukanya sedih, Riz. Fajar itu. Oke, Riz. Setelah Fajar menyita waktu kita selama 30 menit lebih. Sad boy ya. Semoga kita bisa memanage kesedihan ya. Terus memberikan apa namanya? Pengertian kepada anak-anak kita kalau sedih seperti apa gitu ya. Jadi sad boy itu
mudah-mudahan itu cuma buat gimmick aja, walaupun sedih jangan berlarut-larut. Jar, kenal aja Jar sama kayak gue. Jar. Panggilannya Jar. Ya, semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.